Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Selamat mengikuti. Sembilan 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listeners. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam dalam program Smart Enterprise. Nah, seperti biasa di program Smart Enterprise untuk minggu ini kita akan hadirkan seorang yang telah memulai karirnya dari awal hingga saat ini mencapai titik puncaknya. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang merasa belum sukses ya dari apa yang mereka capai di saat ini. Tapi bolehlah kita belajar tentang perjalanan karirnya seperti apa, sosoknya siapa, dan bagaimanakah kontribusinya khususnya terhadap kemajuan bangsa. Karena narasumber saya yang satu ini itu identik banget dengan mencintai bahasa. Karena menurut beliau, kuasai bahasa maka kita akan kuasai dunia. Nah, bersama dengan saya Daryl Adam malam hari ini, saya sudah bersama dengan Direktur Utama dari Narabahasa. Beliau ini sejatinya adalah S2 Teknologi Informasi UI dan S1 Teknik Kimia ITB. Nah, udah jadi pertanyaan nih, kenapa kok beliau relate dengan Narabahasa? Langsung saja saya perkenalkan pembicara kita hari ini, ada Ivan Razela Lanin STMTI atau yang akrab disapa Uda Ivan. Selamat malam Uda Ivan. Malam Mas Daryl. Ini saya nyapanya Mas Daryl atau Daryl nih? Daryl boleh, Mas Daryl juga boleh. Mas Daryl aja. Selamat malam Mas Daryl. Sama-sama, selamat malam. Terima kasih udah Ivan waktunya. Ini sebenarnya kita udah sering berkomunikasi ya udah Ivan ya untuk beberapa program di Smart FM ya. Tapi baru sekarang bisa ketemu dan rezekinya pun berjodoh malam hari ini di program Smart Enterprise. Baik udah Ivan, terima kasih waktunya. Udah sedikit kita akan coba bahas tentang kesuksesan dari Narabahasa karena posisi udah Ivan saat ini selaku Direktur Utama Narabahasa. Tapi yang menarik nih udah Ivan, untuk sesi pertama ini saya ingin menanyakan sedikit singkat tentang pendidikan. S1 Teknik Kimia ITB dan S2 Teknologi Informasi UI. So kenapa kok bisa berkecimpung di dunia bahasa? Boleh udah Ivan? Tuh, mertua saya menyebut saya itu insinyur bahasa. Oke. Jadi beliau itu juga merasa aneh gitu, kenapa saya tiba-tiba dari insinyur, kan beliau taunya kalau sarjana teknik itu jadi insinyur ya, itu bisa tertarik dengan bahasa. Oke. Sebenarnya kisahnya itu dari tahun 2006. Waktu itu saya ya seperti pegawai biasa lah, saya bekerja ya tidak terlalu memperhatikan penggunaan bahasa, jadi anak jaksel mungkin ya, istilahnya kalau sekarang ya. Dan waktu itu saya bertemu dengan Wikipedia Bahasa Indonesia. Gara-gara ketemu dengan Wikipedia, saya belajar untuk menulis dengan gaya yang ada di sana. Kita kan tahu ya, kalau Wikipedia itu gaya tulisannya itu sangat formal. Jadilah waktu itu dari tadinya tidak terlalu peduli masalah bahasa, saya jadi peduli karena ingin menulis di sana. Itu rasanya yang menjadi titik balik hidup saya. Gara-gara itu 2006, lalu saya pelan-pelan mulai belajar. Saya ketemu milis, waktu itu ada zamannya milis, milis penerjemah, lalu ada milis wartawan. Di sanalah saya menimba ilmu kebahasaan. Lalu setelah itu mulai muncul media sosial kan, mulai ada Friendster, Facebook, Twitter. Nah, di Twitter itu saya mulai sambil belajar, itu saya sambil mengabarkan, misalnya saya menemukan sebuah ilmu kebahasaan baru, saya kirim dalam bentuk tweet kan. Dan dari situ kemudian pelan-pelan warganet itu mulai menanyakan urusan kebahasaan kepada saya. Jadi ya apa ya, sesuatu yang kita tekuni itu kan lama-lama orang akan mengakui ya. Betul. Itulah manfaat dari konsistensi. Nah, itu mungkin kalau memulai karirnya, jadi mulai bisa dibilang dari tahun 2010 itu rasanya kalau ada urusan kebahasaan di X atau Twitter, itu orang-orang itu pasti bertanya ke saya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya ketika itu jadi konsultan manajemen. Konsultan manajemen bekerja di bidang manajemennya itu GRC, Governance, Risk Management and Compliance, tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan. Lalu pada 2019 itu saya mulai gelisah. Saya tuh merasa bahwa sampai kapan saya jadi konsultan ya? Maksudnya menyenangkan jadi konsultan, gajinya juga cukup lumayan, sering bertemu dengan orang, tapi saya merasa bahwa hati saya bukan di sana. Kalau kata anak sekarang mungkin mengikuti passion ya, atau rencana, bahasa Indonesianya itu rencana. Jadi saya pikir
saya mau ngajar bahasa aja deh, saya bilang dalam hati ya. Saya akhirnya bilang pada para partner saya di perusahaan konsultan saya yang terakhir, dan waktu itu saya memutuskan untuk keluar dan mendirikan Narabahasa. Itu tahun 2020. Jadi kurang lebih begitu, mulai dari kesukaan, kecintaan terhadap bahasa yang tumbuh pelan-pelan. Akhirnya saya menjadikan ini sebagai suatu bisnis. Kalau orang bilang itu, kalau orang Jepang mungkin nyebutnya ikigai. Ikigai itu lakukanlah sesuatu yang kamu sukai, kamu bisa berguna untuk dunia dan menghasilkan uang. Baik. Sekelumit kisahnya memang relate ya dengan pencapaian sekarang. Tapi izin saya harus menanyakan ini nih, Uda Ivan nih. Apakah mungkin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan akademisi yang Uda Ivan lakukan itu relate nggak sih dengan profesi sekarang sampai menjadi sebuah organisasi yang besar di mana orang tuh banyak sekali ingin berkonsultasi masalah bahasa dengan Uda Ivan? Saya pikir apapun yang dijalani oleh kita itu pasti ada manfaatnya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau saya lihat dari latar belakang pendidikan saya itu teknik kimia ya. Teknik kimia pertama itu menurut saya yang sangat ditekankan di dalam teknik kimia itu adalah masalah proses. Ada konsep IPO kan, input, proses, output. Di teknik kimia itu sangat diajarkan bahwa segala sesuatu itu ada masukan, kemudian proses dan keluaran. Lalu waktu saya mengurusi masalah teknologi informasi, itu kan ilmu manajemen teknologi informasi ya. Dan di situ ya saya belajar keteraturan. Dari segi karir, awalnya saya pemrogram komputer, lalu saya konsultan, itu juga berpengaruh terhadap cara saya berpikir. Jadi akhirnya begitu sekarang nih, misalnya ketika saya memberikan pelatihan kebahasaan, mungkin bedanya saya dengan pengajar kebahasaan lainnya yang rata-rata mungkin berasal dari bidang sastra atau pendidikan bahasa Indonesia adalah perhatian saya terhadap kebutuhan klien itu besar sekali. Jadi yang pertama kali saya tanyakan atau saya gali itu adalah butuhnya apa nih? Seperti hari ini saya memberikan pelatihan untuk LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Waktu datang pertama pagi-pagi yang saya tanya, teman-teman yang dibuat biasanya apa? Kan waktu awal itu mereka bilangnya mau pelatihan penulisan naskah hukum. Tapi setelah saya gali, ternyata dokumen yang mereka hasilkan itu bukan hanya naskah hukum, mereka juga membuat naskah dinas, kadang-kadang mereka membuat siaran pers. Nah, itu yang menurut saya berpengaruh. Jadi tidak ada yang sia-sia sih menurut saya dari latar belakang, walaupun mungkin beberapa orang merasa itu cocokologi ya, dicocok-cocokin. Cuman apapun yang kita lalui itu pasti akan memberikan manfaat buat kehidupan kita di masa depan. Berarti bisa disampaikan bahwa mungkin Smart Listeners yang sekarang berkecimpung di bidang akademis ya sama mungkin dengan Uda Ivan, tapi punya kecintaan dengan bidang lainnya. Alangkah bagusnya kalau digeluti dan juga dijalankan ya. Sepakat. Pesan moral seperti itu Uda Ivan ya. Karena memang everything will connect with everything else. Bahasanya seperti itu. Ini saya agak ngeri nih pakai bahasa-bahasa asing di perbincangan ini. Gak apa-apa. Uda Ivan, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kita belum masuk ke sisi bisnis dan juga usahanya. Karena Narabahasa ini dibentuk di tahun 2020 dan pastinya ada visi misi yang tersembunyi, dan ini menjadi sebuah komitmen dan konsistensi dari sang pemilik Uda Ivan Lanin. Nah, apa sih sebetulnya Narabahasa itu dan kenapa kok ini diciptakan dan sampai dengan saat ini masih terus ada di Indonesia sehingga memberikan dampak buat kehidupan berbahasa di Indonesia dan juga secara global. Kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Saya Daryl Adam masih bersama dengan narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Beliau adalah Direktur Utama Narabahasa, Uda Ivan Razilalanin, atau saya akrab sapa beliau adalah Uda Ivan. Nah, bagi Anda sobat bisnis yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa berinteraksi di 0812 11 12 959, dan jangan lupa kami juga tampil di layar kanal YouTube Smart FM. Jadi bagi Anda yang ingin menyaksikan kami secara audiovisual, silakan untuk berkomentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kita mulai masuk ke sisi bisnisnya ya, karena tadi udah Ivan Lanin mengatakan bahwa 2020 ini Narabahasa mulai terbentuk. Nah, biasanya itu kan pasti dengan pembentukan sebuah organisasi ada banyak tuh hal yang difikirkan oleh sang founder. Dari mulai ini perusahaan atau usaha ini mau dikemanain nih, ini perusahaan atau usaha ini apa sih do and don'ts-nya dan bagaimanakah kontribusinya. Kita mulai dulu dari visi misinya mungkin udah Ivan. Sebelum nanti kita awali, kita lanjutkan dengan kenapa sih kok Narabahasa ini terbentuk. Apa sih sebenarnya visi misinya dari Narabahasa ini udah Ivan? Saya untungnya kalau menurut saya itu saya berpengalaman 13 tahun mengurusi bidang manajemen GRC ya, Governance, Risk Management and Compliance. Oke. Itu kan salah satu bidang itu ada manajemen strategis. Jadi saya udah terbiasa menyusun struktur perusahaan, visi misi, tapi waktu itu biasanya buat klien kan. Klien saya berikan konsultasi kan. Jadi waktu bikin Narabahasa itu tidak terlalu sulit untuk saya berusaha untuk mencari visi dan misi karena udah biasa. Yang sulit itu justru karena keinginan untuk sempurna. Kan beda ya ngurusin perusahaan orang dengan ngurusin perusahaan pribadi ya. Betul. Gitu, urusan pribadi tuh rasanya tuh ada, bener gak ya ini yang gue mau gitu. Jadi panjang gitu mikirnya. Makanya agak lama. Cuma untungnya ya tidak terlalu lama lah. Akhirnya kemudian ditentukan, oke, saya tidak terlalu suka yang visi yang melangit gitu, yang menjadi apa gitu. Jadi akhirnya visinya itu adalah kuasai bahasa, kuasai dunia. Visi itu mencerminkan keinginan kami baik untuk diri sendiri maupun untuk kliennya Narabahasa ya. Dari segi kami ingin menunjukkan bahwa bisnis inti kami adalah masalah bahasa. Jadi harapannya dengan kami menguasai bahasa, kami juga bisa menguasai dunia bisnis. Bukan orang ada yang ngeledek menguasai dunia kayak Hitler dong. Ya namanya warganet ya, nggak bisa dicegah bagaimana cara mereka ngomong. Ya intinya bahasa itu bisa kita gunakan untuk mengungkit kemampuan kita di bidang apapun. Kan kita harus akui ya, sepintar apapun kita, kalau kita tidak mampu mengungkapkan gagasan kita dengan jelas, betul, orang lain nggak akan paham. Iya. Itu visinya, kuasai bahasa, kuasai dunia. Lalu kalau dari segi misi, itu ini juga karena terbiasa membantu klien, saya sadar bahwa misi itu harus menyoroti semua pihak yang mungkin berkepentingan. Jadi yang pertama, pihak yang disorot adalah seluruh
masyarakat Indonesia. Nah, ini agak ambisius dan idealis nih saya. Oke. Misi pertama itu adalah mengungkit muruah bahasa Indonesia di dunia. Saya ingin bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa internasional, diakui kekuatannya, dan alhamdulillah ya bukan saya yang berusaha itu Badan Bahasa. Tahun 2024 kemarin bahasa Indonesia itu diakui sebagai salah satu bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Nah, kalau udah kayak gitu kan udah bisa disebut sebagai bahasa internasional kan? Betul. Nah, terus juga dari segi pengajaran, meskipun ini juga yang melakukan Badan Bahasa, bahasa Indonesia itu sudah diajarkan di banyak negara. Kalau saya nggak salah sampai 50 negara lah. Nah, ini misi pertama, yaitu mengungkit muruah bahasa Indonesia di dunia internasional. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan berbahasa orang Indonesia. Sebenarnya ini misi utama sih. Waktu saya jadi konsultan 13 tahun itu saya merasa kita itu sering kalah dari konsultan asing. Waktu lelang atau pemilihan pengajuan proposal ya. Itu menurut saya tuh keunggulan orang asing dibandingkan orang Indonesia adalah mereka tuh jago ngomong dan jago bikin presentasi. Orang Indonesia itu ya tidak semua ya, kalau Mas Daril jago ngomong memang, cuma kebanyakan orang Indonesia itu nggak jago gitu loh untuk berbicara. Demikian juga waktu menulis, kita seringkali itu menulis itu tidak meyakinkan, tidak terstruktur. Nah, itu yang kenapa kemudian saya mencanangkan misi kedua, yaitu meningkatkan kualitas kemampuan keterampilan berbahasa orang Indonesia. Dan yang ketiga itu meningkatkan kebahagiaan pegawai. Jadi ini berangkat dari pengalaman saya juga ya. Saya jarang sekali menemukan perusahaan yang memasukkan misinya itu untuk internal, untuk pegawainya. Dan ya dari pengalaman saya lagi itu kebahagiaan itu kompleks. Orang sering bilang bahwa kenapa sih lu kerja? Ya untuk cari duit. Sebenarnya bukan itu saja tujuan bekerja itu. Saya ingin Narabahasa itu menyediakan tempat agar karyawannya itu bisa bahagia. Kriteria bahagia orang itu kan beda-beda ya. Ada yang bahagianya. Yang jelas kalau menurut saya uang itu bukan sumber kebahagiaan. Uang itu hanya sarana untuk bisa mencapai kebahagiaan. Itu visi dan misi kami. Jadi visinya kuasai bahasa, kuasai dunia. Misinya 3, mengungkit muruah bahasa Indonesia di dunia, meningkatkan keterampilan berbahasa orang Indonesia, dan yang terakhir meningkatkan kebahagiaan pegawai. Baik. Saya setuju dengan statement terakhir Uda Ivan tuh. Uang bukan segalanya, tapi buat saya ya uang mempermudah segalanya, Uda Ivan. Betul, sepakat. Sarana. Udah Ivan, mohon maaf, ini kalau saya lihat profilitasnya klien dan juga mitra Narabahasa ini kan luar biasa banyaknya, minta ampun. Boleh nggak kita bicara sedikit masalah strategi bisnis marketingnya Udah Ivan dan juga tim? Karena saya yakin behind the scene-nya atau di balik layarnya seorang Udah Ivan dan dengan Narabahasanya itu kan ada orang-orang kompeten di bidangnya yang masing-masing saling mensupport ya, membentuk sebuah ekosistem yang benar-benar ngerasa kita udah satu visi, satu misi, satu tujuan. Yuk sama-sama maju. Nah, bagaimana strategi marketing yang Udah Ivan lakukan bersama dengan tim? Kok bisa sebanyak itu? Padahal mereka semua orang Indonesia. Mereka semua paham bahasa Indonesia. Mereka semua mengerti cara penyampaian dengan bahasa Indonesia. So, apa yang kurang sehingga mereka mau secara profesional ya meng-hire Narabahasa untuk lebih memantapkan tentang bahasa? Pertama mungkin ini dampak dari jenama atau branding saya ya. Kalau dilihat kan jenama saya ini kalau ditanya, kalau beberapa tahun yang lalu mungkin Yus Badudu kalau orang ditanya untuk urusan bahasa siapa. Kalau sekarang ya kalau orang ditanya banyak orang yang akan menjawab Ivan Anit. Itu pengaruh dari jenama yang tidak sengaja saya bangun sejak tahun 2010. Jadi 10 tahun tuh kan jenama itu branding itu saya pupukkan. Nah dari situ jadinya tim saya ketika mau memasarkan yang mereka jual adalah nama saya. Dari segi strategi sebenarnya pada awalnya itu kami fokus pada korporat. Jadi divisi bisnis yang pertama muncul di Narabahasa mungkin juga karena saya punya pengalaman sebagai konsultan manajemen strategis juga ya. Kita tahu bahwa ketika kita membuat sebuah organisasi bisnis itu
dari dapur, terus kemudian pemasaran, dan terakhir penyampaian. Jadi divisi di Narabahasa yang inti itu ada 3, yaitu divisi produk, divisi korporat, pemasaran korporat, dan divisi operasi. Produk itu meramu produknya, kemudian pemasaran menjual, memasarkan, dan yang terakhir ketika menyampaikan itu bagian bagian operasi. Kalau untuk pemasarannya secara spesifik sih sebenarnya divisi pemasaran itu yang mereka lakukan memanfaatkan jenama saya itu untuk datang atau bersurat atau mendekati ke berbagai instansi pemerintah. Jadi memang kami melihat bahwa yang paling memerlukan jasa narabahasa dari segi pelatihan itu adalah instansi pemerintah, karena mereka kan dituntut untuk menggunakan bahasa yang formal dan tertib. Lalu setelah itu BUMN juga perlukan. Kemudian baru setelah itu adalah perusahaan swasta. Jadi dari segi prioritas itu. Nah makanya akhir tahun lalu dan awal tahun ini ketika ada efisiensi dari pemerintah, itu terus terang kami agak terpukul. Karena banyak sekali klien yang tiba-tiba menahan anggaran kan. Itu kemudian kami beralih akhirnya jadi ke BUMN ke berbagai perusahaan, agak berjuang, cuma alhamdulillah selamat lah, karena ini memang saya rasa banyak sekali, yaitu perhotelan, ya pokoknya cukup banyak lah bisnis yang bergantung kepada instansi pemerintah yang cukup terpukul karena ada efisiensi kemarin. Jadi strategi kami itu memprioritaskan yang berdasarkan kebutuhan dan memanfaatkan jenama saya. Oke, baik. Sebelum kita break di 1 menit, udah Ivan, izin saya perlu menanyakan ini. Jadi secara profesional, mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Apakah membentuk personal branding dulu, menguatkan innernya, baru berharap outcome-nya ditarik oleh lingkungan, atau bagaimana? Itu pertanyaan bagus tuh. Kalau berangkat dari pengalaman saya, sebenarnya saya kan tadinya tidak berniat membuat usaha ya. Maksudnya jenama itu muncul ya karena kesukaan. Ketika itu muncul dan dimanfaatkan, ya itu urusan lain. Kalau menurut saya sih, kayaknya kalau menunggu dulu sampai jenama atau branding itu kuat, baru kemudian mulai berusaha, itu terlalu lama. Jadi kalau menurut saya lebih baik jalani dulu, sambil jalan kita juga membangun jenama kita. Kenapa saya sarankan untuk langsung memulai? Begitu kita terjun, sama seperti milih latihan berenang di pinggir kolam renang atau langsung terjun ke kolam renang. Saya akan bilang langsung terjun ke kolam renang, karena begitu terjun itu akan banyak hal-hal lain yang kita tidak jumpai di dalam teori, di dalam persiapan. Nah ketika kita langsung terjun itu dengan cepat nih, misalnya kayak anak saya kan kebetulan dia juga lagi mau memulai bisnis. Saya sarankan kamu mulai aja langsung, nanti kalau ada masalah kamu jadi tahu kan. Jadi kalau saran saya, kalau pertanyaannya itu lebih baik memupuk dulu jenama atau kekuatan atau langsung terjun, saran saya langsung terjun. Nah yang perlu ditimbang itu paling adalah seberapa besar toleransi kita terhadap risiko. Baik, karena risiko nggak pernah bisa dihilangkan, tapi bisa dimitigasi ya, Devan ya. Kita break sebentar. Nanti kita masuk ke inti pertanyaan di sesi ketiga. Walaupun ada 4 sesi yang akan kita bahas di malam hari ini, saya juga pengen tahu bagaimanakah sebetulnya narabahasa ini, lebih detail dan spesifiknya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Menarik sekali perbincangan malam hari ini karena memang dari asal yang bukan menunjukkan ke akhir, disitulah ternyata personal branding dari orang itu bisa dibangun ya. Tadi saya sempat menanyakan mana yang lebih dulu gitu loh, membangun jenama, apakah memang harus bikin usaha dulu? Ya udah bikin aja dulu, jalan dulu, nanti bisa kok. Nah ini terjadi pada putra tercinta dari Uda Ivan. Ini berbeda dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya ya mungkin karena sudah famous dengan nama besarnya sehingga ada timbul trust gitu ya, Uda Ivan ya. Berbeda dengan putra-putrinya mungkin ya. Beda ceritanya, beda hasilnya pasti. Oke, saya mau menuju ke narabahasa sendiri. Uda Ivan, kalau melihat dari profilitas narabahasa, tadi saya sempat mengatakan klien dan mitra narabahasa itu banyak sekali sehingga sampai dengan saat ini tingkat kepercayaan klien itu masih terbilang sangat tinggi. Kita flashback ya, Uda Ivan ya, ke beberapa tahun yang lalu di saat pertama kali narabahasa itu hadir dan lahir ke Indonesia. Apa sih Uda Ivan yang perlu dilakukan untuk membuat perusahaan seperti narabahasa? Apakah dimulai dengan sosialisasi dulu, melakukannya di sosial media, atau dari pandangan Uda Ivan ada cara lain yang lebih baik yang perlu dilakukan untuk memulai sebuah perusahaan? Kalau saat ini menurut saya media sosial itu menjadi fasilitas buat kita kalau untuk memudahkan penyebaran informasi. Pada dasarnya sebuah bisnis itu kan yang diperlukan itu adalah orang yang membeli atau membeli produk atau menyewa jasanya dari perusahaan tersebut kan. Jadi kita harus memperluas jaringan, mendapatkan orang yang mau jadi pelanggan kita kan. Nah dari situ kalau menurut saya yang pertama harus dilakukan adalah pertama sekali itu coba gali lagi jaringan yang kita miliki, teman-teman terus kerabat dari situ orang-orang itulah yang biasanya pertama kali bisa menjadi pembeli pertama kita. Itu kalau menurut saya itu salah satu yang paling, ini saya ambil contoh, kalau saya terus terang udah agak lupa ya bagaimana dulu ya. Cuma kalau anak saya ini misalnya sekarang dia sedang punya bisnis, sedang mengusahakan bisnis untuk penyewaan tempat. Yang pertama kali dia lakukan, dia belum punya nama, belum punya apapun gitu. Yang pertama dia lakukan yang mungkin karena dia melihat saya juga ya, adalah berusaha menggali dari orang-orang di sekitarnya, keluarga, teman, ada yang perlu nggak, terus dia minta juga untuk kepada kami untuk meneruskan itu ke orang lain. Istilahnya kan getuk tular ya, atau word of mouth. Itu yang penting. Jadi bagaimana orang lain itu penyebaran informasi mengenai keberadaan bisnis kita itu mudah untuk diketahui orang. Lalu yang kedua, kalau menurut saya setelah itu adalah bagaimana agar orang itu mau mencoba. Karena biasanya kan bagian terberat itu adalah mencoba sesuatu yang baru kan. Nah itu lagi-lagi kenapa waktu awal itu usahakan untuk orang-orang yang terdekat. Karena orang-orang yang terdekat itu kan mereka tingkat toleransi mereka terhadap risiko
itu lebih tinggi kepada kita. Ya udahlah, ini bantu temen atau bantu keluarga gitu kan, lebih gampang. Ketika orang itu kemudian mulai mencoba dan mereka merasa bagus, enak, misalnya kalau makanan ya, itu yang kita harapkan adalah muncul testimoni orang-orang lain jadi tahu. Jadi secara pemasaran mungkin itu langkah yang paling gampang ya, mulai dari ini bisa dilakukan oleh siapapun saya pikir. Kan kalau mau misalnya sekadar misalnya istriku bisa masak bakso enak nih, mau jualin dong, nah, bisa gitu kan. Mulai dari kita menyiapkan dulu, nawarin ke teman-teman, keluar ketahuan orang banyak, akhirnya kemudian tahu, itu kan akhirnya tersebar. Nah, yang berat setelah itu adalah bagaimana menjaga reputasi. Itu yang biasanya sulit tuh. Iya. Iya, sama ya, semakin tinggi pohon itu semakin kencang angin yang mengguncang juga menggoyangnya. Oke, baik. Devan, word of mouth marketing ternyata masih berperan penting ya, ditambah dengan tools yang tersedia sekarang berupa sosial media. Kan berarti secara fisik dan juga mental itu harus siap untuk menerima segala input dan juga masukan. Devan, begini, kenapa saya melakukan statement itu? Karena begini, banyak perusahaan-perusahaan yang mempercayakan narabahasa untuk menjadi bagian dari fasilitas kebahasaan mereka gitu loh. Apakah memang itu sudah dipertimbangkan sebelumnya? Mengingat pasti kan ketika membuat sebuah perusahaan itu kan ada dokumen-dokumen legalitas, administratif yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana antara kebutuhan yang akan diberikan sama narabahasa itu mampu mensupport pembentukan narabahasa dalam hal legalitas dan juga administratif? Masih ingat nggak step by stepnya bagaimana? Masih waktu itu kan PT ya pertama-tama. Banyak orang mungkin yang memutuskan untuk bikin CV dulu atau jalan tanpa ada lindungan hukum. Betul. Kalau saya sih waktu itu langsung bikin. Mungkin juga karena latar belakang saya konsultan kan. Tidak ada di dalam cerita saya bahwa jalanin bisnis, jalanin dulu aja. Tapi mungkin ada juga yang bisa kayak gitu. Tapi secara umum saya menyarankan kalau mau menjalankan bisnis ya lebih baik sudah ada perlindungan hukum. Dengan itu kita lebih tenang. Tapi di luar dari itu ternyata dari perjalanannya membuat perusahaan saja kadang-kadang tidak cukup. Contoh, kalau beberapa perusahaan, tapi tergantung kepada klien yang diharapkan ya. Ada klien saya misalnya salah satu BUMN itu yang minta bahwa kami harus laporan keuangan kami harus diaudit oleh KAP. Saya bilang waktu itu emang mereka mau nawarin kontrak berapa? Saya bilang gitu kan. Segini dah. Udahlah, nggak usah deh. Ini kayak kita mau pergi ke toko sebelah, cuman kita mesti naik BMW, itu kan nggak ada gunanya. Jadi saya pikir kontraknya cuma segitu, sementara untuk sebuah laporan keuangan itu bisa diaudit oleh KAP, itu syaratnya tuh banyak dan biayanya tuh nggak sedikit. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan itu juga kadang diperlukan. Tapi di sisi lain, misalnya contoh, ketika ada kemudian kebutuhan klien, misalnya, untuk untuk jadi klien sebuah bank harus jadi nasabah di bank itu. Itu sih saya ikutin aja. Atau misalnya kalau mau jadi vendornya BPJS harus punya BPJS ketenagakerjaan, ya itu ikutin aja. Gitu. Jadi artinya kalau menurut saya tetap saja ketika ada persyaratan-persyaratan yang diperlukan di dalam sewaktu kita ingin menjalani bisnis itu, ya prinsip utamanya adalah ikuti lagi bisa. Cuma kalau misalnya upayanya terlalu berlebihan dan itu memang pertimbangan dari direksi ya, berarti ya kita hindari aja. Rezeki nggak lari kemana kok. Betul, sepakat. Itu berarti ada batasan yang mungkin sudah ditetapkan ya oleh narabahasa ya. Dengan keadaan seperti apa, ya udah mendingan nggak usah lah, ikutin yang ada aja. Seperti kalau misalnya kliennya seorang BPJS tadi, ya harus gabung dulu, ya udah ikutin kliennya. Sebenarnya batasan itu tidak ditetapkan dari awal karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi ya. Tapi di sanalah kalau menurut saya perannya direksi itu harus bisa menentukan keputusan yang mereka ambil. Oke, baik. Udah, kita masuk ke sisi internalnya tentang people-nya atau SDM-nya. Saya tertarik untuk mengetahui hal ini karena tim ahlinya ternyata cukup banyak dari data yang saya dapatkan. Sebentar saya coba ngintip terlebih dahulu. Kalau tadi kliennya juga cukup banyak, ternyata Wida Iswara dan tim ahlinya.
ada dosen editor bahasa, ada penggiat literasi, ada penyair dan penulis biografi, ada penulis dan pembawa acara, ada linguis dan pembimbing disertasi, guru bahasa Indonesia juga ada, penulis suara juga ada, penulis penyunting fiksi juga ada. Wah, ini banyak banget nih. Gimana menentukan kualifikasi dari tim? Karena ini kan usaha yang beda ya dibandingkan dengan usaha-usaha yang lainnya. Kalau dilihat dari profesi yang diperlukan di narabahasa di luar dari profesi administratif ya, dari pemberi jasa yang menyediakan produk dan layanan narabahasa itu mungkin saya bagi jadi dua. Yang pertama pengajar atau widyai suara tadi, yang kedua kami sebutnya tenaga ahli. Memang dari lini bisnis narabahasa itu yang paling utama itu edukasi dan konsultasi. Di edukasi yang kami butuhkan pengajar tadi ya, sementara di konsultasi itu yang kami butuhkan tenaga ahli. Tenaga ahlinya apa? Di bidang konsultasi ini memang kami mengurus semua yang berhubungan dengan kebahasaan ya. Di situ ada, paling nggak kan kita tahu kalau urusannya sama kebahasaan itu kita perlu penulis. Terus penulis juga jenis tulisan kan beragam sekali, dari mulai sastra, kreatif, jurnalistik, bisnis, ilmiah, sampai dengan hukum. Jadi beragam, itu penulis. Terus penyunting, editor. Lalu ada penerjemah. Kemudian kalau ada pencetakan buku, kita punya orang yang penata letak, desainer grafis. Jadi widyai suara dan tenaga ahli ini muncul berkat berbagai kebutuhan yang kami dapatkan. Jadi sambil jalan itu dipupuk. Pada awalnya terus terang tahun 2020 itu pengajar dan tenaga ahli itu cuman saya dan satu orang lain. Itu kami dua-duanya. Oke. Dan mulai tahun berapa udah Ivan udah mulai rame yang tertarik dengan ini usahanya udah Ivan? Mulai sepertinya kalau untuk yang 2021 udah kok. 2020 mulai kan. Terus waktu itu kan pandemi kebetulan kan. Jadi kegiatan bisnis juga menurut saya tidak terlalu lancar. Waktu itu pendapatan utama kami itu adalah dari kelas-kelas daring. Kelas online. Daring itu online. Kan ketika itu orang masih berusaha mencari kegiatan, kebayang kan? Dari tadinya boleh kemana-mana, tiba-tiba mesti di rumah. Itu orang seneng banget tuh ikut acara kelas daring. Kami satu kelas, sepekan itu bisa ada 3 atau 4 kelas. Setiap kelas itu nyampe lebih dari 100 orang. Wow. Ya karena orang nggak kemana-mana kan. Kalau sekarang bikin kelas daring yang ikut paling 15, 20, sedikit banget. Nah, jadi 2021 itu mulai rekrut karena mulai kewalahan kan banyak. Lalu ya sudah makin lama nambah terus. Mungkin yang paling banyak itu 2024 kemarin tuh. Karena proyek kami juga makin meningkat 2024 kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus meningkat ya grafiknya ya untuk proyekan. Amin, mudah-mudahan. Oke, baik, kita break sebentar, tinggal satu sesi terakhir. Nanti kita akan coba bahas lebih detail do and don'ts-nya kalau Anda mau bangun sebuah perusahaan tuh atau usaha seperti yang mungkin mirip-mirip dengan narabahasa apa sih? Nanti ini belajar dari sebuah pengalaman. Karena saya yakin sosok seperti Uda Ivan ini udah mampu memetakan, wah kalau kejadian kayak gini mesti di-keep dan gak boleh terulang lagi. Jadi ini pembelajarannya. Nah itu saya harapkan hal tersebut akan disampaikan di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Seru ngobrolnya hari ini karena setiap orang yang punya usaha itu beda treatment, beda pelaksanaannya, beda cara menentukan people atau SDM-nya, dan beda cara treatment kepada kliennya. Termasuk yang satu ini tentang profilitas dari Uda Ivan Lanin ya. Beliau adalah Direktur Utama dari Narabahasa. Walaupun pendidikan pertamanya adalah S1 Teknik Kimia ITB, lanjutnya ke Teknologi Informasi UI. Di sesi pertama tadi saya tanyakan kepada beliau kenapa sih kok tertarik dan berkecimpung terus mengabdikan diri dalam hal bahasa karena adanya kecintaan. Nah, ini pesan moralnya adalah kalau Anda memang merasa pekerjaan yang Anda lakukan itu adalah kecintaan Anda, walaupun background edukasi atau akademisi Anda tuh jauh berbeda, jalanin aja dulu. Tadi seperti disampaikan oleh Ivan, karena di sana kita akan kebuka lagi pintu-pintu baru yang siap kita masuki. Tapi ingat, segala pintu yang kita masuki resikonya pasti ada, nggak bisa dihilangkan, cukup dimitigasi. Nah, hal inilah yang menjadi pembelajaran. Udah Ivan, skenarionya adalah di sesi keempat ini Narabahasa sudah terbentuk. Tapi kan owner atau pemilik perusahaan itu akan selalu memetakan gitu loh, sehubungan dengan perkembangan zaman. Ada lagi yang ya misalnya imbas dari hal-hal yang terjadi deh di luar sebagai faktor X. Apa do and don'ts yang mungkin bisa disampaikan kepada seperti sehubungan dengan Narabahasa, terutama dengan keadaan di luar sana? Yang pertama itu pelajaran pahit yang kami peroleh itu adalah jangan menggantungkan sumber penghasilan itu dari satu tempat saja. Setuju. Contohnya yang tadi yang saya bilang tadi kan, awalnya itu kami sangat bergantung kepada lembaga pemerintah, kementerian, lembaga gitu. Cuma begitu ada gangguan sedikit aja, misalnya kayak 2024 itu kan pemilihan presiden ya, jadi suasana tidak terlalu stabil. Kemudian tahun ini tiba-tiba ada program efisiensi. Ini sih sebenarnya prinsip umum ya untuk semua, termasuk untuk investasi pribadi juga kan selalu dibilang jangan taruh telurmu di satu keranjang kan. Betul. Sebarkan. Itu mungkin yang pertama, yang pelajaran cukup pahit yang saya ambil. Usahakan adakan diversifikasi sumber penghasilan dengan tujuan jadi kalau satu goncang kita masih bisa tetap berjalan. Terus yang kedua mungkin ini juga mungkin bawaan dari pengalaman saya sebagai konsultan ya. Tuliskan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tuliskan. Biasakan untuk membuat prosedur. Walaupun cuman sekecil seperti bikin resep gitu ya, ambil 2 butir atau ya pokoknya sederhana lah. Kenapa begitu? Itu adalah cara kita untuk menjaga kualitas. Ketika kita memberikan layanan atau produk itu, salah satu yang paling penting diharapkan dari kita itu kan adalah kualitas produk atau layanan kita kan. Dan itu tidak akan bisa tercapai kalau misalnya kita hanya menjalankan itu berdasarkan perasaan, ingatan,
Kalau orang yang membuatnya hanya satu, ambil contoh tukang nasi goreng deh. Tukang nasi goreng itu kalau misalnya dia yang buat seumur hidup, ya kemungkinan rasanya bakal tetap standar. Tapi begitu dia mempekerjakan satu orang tambahan, ada lagi orang lain, takarannya, prosedurnya, itu kan dia harus jelaskan kan. Betul. Kalau itu tidak ditulis, sulit sekali untuk menyebarkan informasi tersebut. Tapi ya risiko lainnya adalah kebocoran rahasia dagang ya. Cuma konsepnya adalah kalau kamu mengerjakan sesuatu, itu coba buat mekanismenya itu menjadi mudah untuk dipelajari oleh orang lain. Oh. Itu saya lakukan di Narabahasa. Walaupun perusahaan kecil, Narabahasa itu hampir semua kegiatan itu ada prosedurnya. Yeah. Kami terbiasa dengan namanya itu juklak dan juknis. Yeah. Mengadakan acara ini, juklaknya ini 1, 2, 3, 4. Nah, dengan itu tuh kalau misalnya ada orang baru, itu dengan cepat dia bisa belajar bagaimana caranya. Terus kemudian ketiga, itu mungkin ini agak kejam sih sarannya ya. Jangan bergantung sama orang, bergantunglah pada sistem. Oke. Kalau kita bergantung sama orang, itu yang ada ya sebagai pengusaha ya misalnya ya. Kalau kita bergantung sama orang ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa melepas orang itu kan. Betul. Dia bisa sewenang-wenang kepada kita. Nih saya ngomong dari kacamata pengusaha. Ya. Betul. Jangan bergantung sama orang. Semua orang itu ya kasarnya itu bisa diganti. Yang tidak bisa diganti itu sistem. Sistem yang tidak bisa diganti. Ya, ya. Jadi mungkin itu sih kalau saran saya. Oke. Nggak banyak-banyak, malah pusing nanti kalau banyak-banyak. Ini sarannya sedikit tapi insightful banget ya. Jadi semua orang dengan mudah bisa mencerna, walaupun mungkin pada pelaksanaan implementasinya nggak segampang membalikan telapak tangan ya, atau tidak segampang mendengarkan. Butuh adaptasi yang kuat. Baik, udah kita masih punya waktu sedikit. Saya sedikit harus menanyakan ini atau perlu menanyakan ini tentang kompetitor. Setiap usaha itu pasti ada kompetisinya, ada saingan bisnisnya. Nah, bagaimana ya strategi yang udah lakukan khususnya untuk Narabahasa? Apakah lebih ke defense? Battle plan atau menggunakan ofensif, flanking kah atau gerilya kah? Saya dari dulu itu selalu kagum dengan strategi Samudra Biru, Blue Ocean. Okay. Jadi saya selalu bilang kepada anak-anak, jangan anggap misalnya Tempo Institute, Kompas Institute, atau ada individu yang menawarkan acara pelatihan kebahasaan itu sebagai pesaing. Mereka itu adalah orang-orang atau lembaga atau perusahaan yang sama-sama mengembangkan pasar. Kebetulan industri yang diambil Narabahasa itu kan memang bukan industri yang sudah berkembang kan. Kebutuhannya masih rendah. Jadi ya sama-sama. Ya yang saya sebut tadi itu adalah perintis yang berusaha meningkatkan kebutuhan orang terhadap keterampilan berbahasa. Betul. Jadi misalnya ada orang memberikan pelatihan kebahasaan ya, saya nggak bilang bahwa bersaing dengan dia ya enggak. Kalau misalnya kadang-kadang kami ajak dia untuk kerjasama memberikan pelatihan misalnya atau kami ngisi pelatihan mereka, itu sih kalau saya jadinya tidak menganggap sebagai pesaing, mungkin juga karena situasi industrinya yang berbeda ya. Industri pelatihan bahasa Indonesia itu belum berkembang. Jadi buat saya penerapan strategi Samudra Biru atau Blue Ocean itu masih cukup tepat. Oke, baik. Dan kayaknya nggak bakal mungkin masuk ke Red Ocean ya, karena masih sedikit pemainnya paling ya. Iya, belum. Mudah-mudahan sih enggak ya, biar nggak terlalu banyak PR. Baik, udah Ivan, di 3 menit terakhir boleh kita review sedikit tentang dari sisi bisnisnya juga oke, dari sisi implementasi pelaksanaan bisnis juga seperti apa, sekaligus nanti sedikit kalau ingin in touch langsung dengan Narabahasa, kemana menghubunginya? Narabahasa itu didirikan berangkat dari, kalau dulu saya nyebutnya rencana atau passion, tapi kalau sekarang saya merasa konsep yang lebih tepat itu ikigai dari Jepang. Kerjakan yang kamu sukai, yang kamu kuasai, yang dibutuhkan dunia, dan yang menghasilkan uang. Ini memang susah ya, mencapai itu ideal banget lah. Kita suka sesuatu, terus kita dunia butuh dan dapetin duit. Saya menyadari bahwa ini susah. Cuma cobalah cari. Kalau misalnya bisa dapat, itu alhamdulillah banget dan itu akan membuat kita lebih bahagia.
Oke. Lalu ketika kemudian kita mulai menjalankan bisnis itu, jangan lupa bahwa kunci utama itu adalah jejaring. Ketika tadi kan kita ingin memasarkan, cara atau pelanggan yang paling gampang untuk kita raih itu adalah orang-orang terdekat kita. Kembangkan jaringan. Lalu sewaktu kita menjalankan itu, jangan lupa salah satu untuk yang bisa kita lakukan untuk menjaga kestabilan organisasi atau perusahaan itu adalah kita berusaha kembangkan sistem. Caranya yang pertama, jangan bergantung kepada orang, bergantung kepada sistem, dan untuk bisa mewujudkan itu, tuliskan apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu tuliskan. Write what you do what you write. Dan yang terakhir mungkin tadi kita belum sempat bahas ya, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Cari apalagi yang bisa kita kerjakan, bisa itu pengembangan dari yang sudah ada atau bahkan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Tapi yang perlu kita pertimbangkan itu adalah faktor risiko. Ingat bahwa risiko itu ada dua aspek, yaitu kemungkinan dan dampak. Kemungkinan itu bisa kita tangani dengan mengurangi penyebab, hal-hal yang bisa. Ini mungkin karena latar belakang saya sebagai konsultan manajemen risiko juga ya. Jadi yang kemungkinan itu bisa kita kurangi dengan mencegah atau mengenali sebabnya. Sementara kalau dampak itu mitigasi atau kalau tadi preventif, ini responsif. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya? Itu yang mungkin kalau disederhanakan dalam saran saya dalam waktu 3 menit, ya mungkin itu kali. Oke, baik. Itu udah insightful banget, istilahnya itu udah daging semua ya. Tinggal bagaimana Anda memilah-milah, disesuaikan saja dengan kebutuhan usaha Anda. Moga bermanfaat. Baik, udah Ivan, terakhir apa yang perlu dilakukan untuk bisa menghubungi Narabahasa? Apakah lewat sosial media atau ada source lainnya? Sebenarnya kanalnya Narabahasa ada di semua kanal, di TikTok, IG. Cuma paling gampang itu Instagram. Mungkin paling gampang hubungi lewat kanal Instagram, pesan langsung DM. Itu biasanya dengan cepat akan dibalas karena itu dipantau oleh tim humas kami, dan ada ada batas waktu bahwa menjawab itu maksimal 1 kali 24 jam. Oke. Baiklah, jadi segala hal yang berhubungan dengan bahasa silakan Anda follow Instagramnya saja. Udah Ivan Lanin, terima kasih banyak malam hari ini sudah sharing, bermanfaat. Semoga menjadi sebuah acuan ya untuk membuat satu bentuk usaha yang beda dari usaha yang lainnya. Ingat, kita masih berada di Blue Ocean untuk kategori usaha ini. Jadi persiapkanlah dengan matang apa hal yang mungkin yang perlu Anda lakukan untuk nanti kelak menghadapi tipis-tipis masuk ke zonanya Red Ocean. Sekali lagi terima kasih udah Ivan Lanin waktunya. Salam buat tim Narabahasa, salam untuk keluarga semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nantikan siapakah sosok yang akan saya hadirkan kembali di perbincangan yang akan datang yang ada di program Smart Enterprise. Saya Daryl Adam. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih dan sampai jumpa.